Hello movie lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie lovers, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, karena kita tidak tahu kapan keberuntungan akan mendatangi kita, asal kita terus berusaha bekerja keras dan berdoa. Mungkin saja nih besok atau lusa atau bahkan tahun depan mimpi itu akan terwujud. Seperti kisah dalam film Tararampam yang dirilis pada tahun 2007, di mana seorang pria bernama Rajveer memiliki mimpi menjadi pembalap mobil, sementara ia hanyalah seorang pengganti ban di stadion saja. Bahkan nih ia tidak punya gelar sama sekali, tapi ternyata keberuntungan menghampirinya. Ia menjadi seorang pembalap yang the best, yang sangat hebat. Bagaimana bisa? Nah, yuk kita ikuti ceritanya. Tapi jangan lupa untuk terus dukung Ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, mari kita mulai kisah pria bernama Rajveer ini yang memulai karir balapnya dari stadion ini sebagai pengganti ban. Kasihan, kedua orang tuanya meninggal saat dia masih sekolah. Dia harus putus sekolah dan mulai bekerja. Kemudian dia jadi pengganti ban di tim pembalap. Tapi keberuntungan itu mendatanginya saat Rajveer bertemu dengan wanita pujaannya. Suatu ketika Rajveer akan pergi ke suatu tempat, namun ia terlambat. Kebiasaan buruk, ia tidak pernah merencanakan sesuatu. Itu sebabnya ia terlambat. Di sini ia membayar seorang supir taksi agar ia dapat menyetir sendiri taksinya. Tentu saja sang supir pun setuju karena ia dibayar mahal. Tapi tiba-tiba seorang wanita cantik masuk di taksi itu. Tak ada waktu lagi, Rajveer pun langsung saja mengendarai taksi itu dengan cepat. Si wanita di belakang menjerit ketakutan, tapi sang sopir terkagum-kagum melihat keahlian Rajveer dalam menyetir. Saat mobil akhirnya berhenti, Rajveer buru-buru akan pergi, tapi ia menabrak wanita cantik itu. Rajveer pun terpesona guys melihat kecantikan gadis bernama Radhika Shekhar Rai Banerjee. Oke, kita lupakan dulu sejenak wanita bernama Radhika tadi. Ternyata guys, si sopir bernama Harry ini adalah manajer tim pembalap di Speeding Saddle, tapi sekarang lagi hancur dan dia jadi sopir taksi. Namun begitu melihat keahlian Rajveer, Harry pun lalu membawanya bergabung dalam timnya dan mengganti nama Rajveer jadi Arvi. Kita kembali ke cewek cantik bernama Radhika tadi yang saat ini belajar musik di New York. Ia juga yang terbaik di sana. Selanjutnya, Harry merekomendasikan Rajveer pada bosnya Billy. Tapi ternyata guys, Billy sudah punya jagoannya sendiri bernama Danny. Untuk menentukan siapa yang akan dipilih, Rajveer dan Danny pun bertanding. Dan tentu saja Rajveer yang menang. Warming up. Come on, Danny. Harry lalu memberikan uang muka kepada Rajveer. Saat ia menang, Rajveer akan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Tapi Rajveer malah menghaburkan uangnya guys dengan mengadakan pesta bak seorang raja New York. Bahkan ia pun membagikan uangnya kepada teman-temannya dan fakir miskin. Dermawan sekali ya. Tapi keesokannya ia pun harus dikejar-kejar sama tukang kontrakan karena ternyata ia tidak membayar kontrakannya. Alhasil ia pun dikejar-kejar sama pak kontrakan. Dan lagi-lagi ia ketemu sama Radhika dan sahabatnya. Radhika pun langsung meminta ganti rugi pada Rajveer karena kejadian sebelumnya membuat HP Radhika rusak. Tapi Rajveer tak punya uang lagi. Karena itu ia pun menyuruh Radhika untuk datang ke Speedway jika ia ingin uangnya. Dan ini adalah pertama kali Rajveer bertempur di balap mobil guys. Ia pun semakin tambah semangat karena Radhika akhirnya datang. Meski pemula, Rajveer begitu menikmati balapan ini. Ia bahkan sangat santai mengemudi. Saat di tikungan ternyata terjadi kecelakaan dan menimbulkan asap tebal. Radhika melihat itu pun sangat tegang. Untungnya Rajveer dapat melewati asap tebal itu dan penonton bersorak-sorai untuk kemenangan Rajveer pertama kalinya dalam balap mobil. Dalam kemenangannya, Rajveer pun mengungkapkan isi hatinya pada Radhika. Saat pagi tiba, bukannya senang, Radhika malah kaget ketika membuka matanya. Ia melihat cincin seharga $55 dipegang Rajveer untuk melamar Radhika. Bukan apa-apa, Radhika tahu kebiasaan buruk si Rajveer yang ngomel-ngomel karena Rajveer menghabiskan uangnya hanya untuk membeli cincin itu. Sedangkan sewa rumah pun ia belum bisa bayar. Tapi Rajveer meyakinkan Radhika kalau ia akan segera membayar sewa rumah karena besok dia akan mendapatkan sponsor guys.
Esoknya Radhika membawa ayahnya untuk melihat sekaligus memperkenalkan Rajveer kepada ayahnya yang seorang pengusaha kaya raya. Saat itu selesai latihan dan dikerubungi para fans, Rajveer pun menunjukkan mobil barunya kepada Shona, panggilan manisnya pada Radhika. Tapi Radhika komplain lagi di mana mereka akan tinggal setelah menikah jika Rajveer memberi mobil. Rajveer pun kemudian menenangkan Shona. Rajveer berkata ia akan membayarnya dengan menyicil selama 5 tahun. Tapi ternyata saat diperkenalkan pada papanya, Rajveer memang terlihat mengesankan guys di depan mata papanya. Namun ternyata papanya tetap tidak setuju karena Rajveer tidak punya gelar, banyak uang dan populer. Tapi Radhika tak peduli, ia tetap akan menikah dengan Rajveer tanpa restu ayahnya. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah di mobil yang dikendarai Rajveer sendiri guys. Pernikahan yang unik bukan? Rajveer kemudian memberikan surprise rumah mewah kepada Shona, yang tentu saja rumah itu pun juga kreditan guys. Hingga mereka pun dikaruniai 2 orang anak yang imut-imut bernama Cham dan Princess. Dan seperti biasa Rajveer bersiap untuk bertarung lagi dengan dihadiri istri dan kedua anaknya. Namun dalam pertandingan kali ini Rajveer seperti banyak bermain guys dan menyepelekan lawannya. Hingga sesuatu pun terjadi yang membuat semua orang tercengang. Rajveer pun dilarikan ke rumah sakit. चैंप प्रिंसेस देखो प्रिंसेस क्या उठा के ले आई. 1 tahun berlalu, saat pagi hari Rajveer melihat berita tentang dirinya dan Rusty yang sekarang menggantikan posisinya dalam setahun ini. Radhika bertanya apakah Rajveer yakin ingin kembali ke arena balap, dan tentu saja adalah jawaban dari Rajveer. Selanjutnya Rajveer pun kembali ke arena balap guys. Awalnya Rajveer berada di posisi terdepan, namun lagi-lagi Rusty berusaha menyelip Arfi, hingga tiba-tiba Arfi teringat saat ia kecelakaan sebelumnya dan mengurangi kecepatan mobilnya, hingga ia berada di posisi paling belakang. Shona, don't worry. Dari situlah karir Arfi mulai redup. Bosnya Billy menghapusnya dari tim dan menggantikannya dengan Rusty. Dengan emosi Arfi pun berkemas. Sebelum pergi, ia mengajak Harry untuk ikut dengannya dan membangun tim sendiri. Tapi Harry saat itu terlalu takut guys. Ia lebih memilih bekerja untuk Rusty karena ia butuh uang untuk anak dan keluarganya. Arfi kembali mencoba mencari pekerjaan, tapi nihil. Hingga akhirnya semua barang dan rumah disita karena semua adalah angsuran. Mereka tidak punya apapun lagi. Hanya barang-barang tersisa lah yang mereka jual, termasuk cincin pernikahan mereka. Mereka kini benar-benar jatuh miskin. Selama 1 tahun tak ada $1 pun yang masuk. Sebelum pergi dari rumah itu, Radhika dan Arfi memberitahukan kepada kedua anaknya kalau saat ini mereka ada dalam sebuah game seperti reality show, di mana mereka harus berperan seperti orang miskin dan tetap harus bahagia karena akan ada kamera tersembunyi yang terus menonton mereka, dan jika mereka cemberut maka out alias kalah. Kini mereka pun harus tinggal di rumah satu petak, tak ada ruang-ruang khusus di dalamnya. Tapi Princess ingin kamar sendiri karena ia merasa sudah bisa mengikat rambutnya sendiri. Radhika berusaha menjelaskannya, namun tak berhasil. Untung Arfi berhasil dengan aktingnya yang membuat Princess memilih untuk tetap tinggal mengikuti reality show mereka. Daddy, no water. Saat pagi tiba, tak ada air di rumah mereka. Melihat itu Princess tak mau sekolah jika tidak mandi. Alhasil mereka pun mandi di sini guys. Selanjutnya, Radhika dan Arfi mencoba mencari pekerjaan lagi. Tapi karena tak ada gelar, mereka berdua pun kesulitan untuk mencari pekerjaan. Arfi kemudian kembali menjadi pengganti ban sebagai pengganti salah satu tim yang tidak hadir. Ia pun kemudian mendapatkan uang. Sementara Radhika, ia bermain piano dari hotel, dari ulang tahun, dari kafe, dan lain-lain. Arfi kemudian mengajak Radhika untuk makan siang, karena ia baru saja mendapatkan uang. Tapi Radhika tak mau. Ia lebih memilih untuk tidak makan siang dan menyimpan uang mereka
untuk biaya sekolah anak-anaknya. Hidup mereka benar-benar ngenes guys. Bahkan Radhika dan Arfi harus berbohong kalau mereka sudah makan malam pada anak-anak. Karena itu Princess memberikan rotinya pada Bruno anjing mereka. Alhasil malamnya Arfi tak bisa tidur guys karena dia kelaparan. Ia merasa jengkel melihat Bruno yang tidur dengan pulas karena habis makan rotinya. Karena kesal pada Bruno, Arfi pun melepaskan Bruno di luaran sana. Dan pagi tiba semua heboh mencari Bruno. Tiba-tiba hari datang membawa Bruno. Ternyata hari datang untuk menyarankan Arfi untuk menjadi sopir taksi. Tapi Arfi justru marah-marah dan menyuruh Harry pergi. Radhika mencoba menyadarkan Arfi akan kenyataan kalau mereka kini telah miskin. Dan Arfi mau tak mau harus jadi sopir taksi demi biaya sekolah anaknya. Saat itu mereka bertengkar guys. Dan pertengkaran itu didengar oleh Princess. Saat di sekolah, Princess yang tahu kalau mereka telah miskin memberitahukan Cham adiknya bahwa orang tua mereka tak bisa membayar sekolah. Jadi mereka harus menabung dan gak makan siang. Princess juga melarang Cham untuk memberitahukan pada orang tuanya. Arfi tak ada pilihan lain. Ia pun jadi sopir taksi. Sementara Radhika, ia tetap menghibur orang-orang dengan pianonya. Bahkan diam-diam ia mengambil sisa makanan di acara ulang tahun untuk dibawa pulang dan diberikan kepada anak-anaknya. Tapi suatu ketika Radhika bertemu dengan sang ayah saat bekerja. Tapi sang ayah tidak menegurnya, bahkan mencuekinya. Saat pulang, sang ayah dengan sombongnya memberikan cek pada Radhika. Tapi Radhika menolaknya karena dia tidak ingin suaminya dihina. Ia percaya kalau Arfi bisa mengatasi masalah mereka. Tapi ternyata di rumah Arfi tak setuju guys. Ia justru berkata seharusnya saat itu ceknya diterima sama Radhika. Tidak masalah dia dihina berkali-kali oleh ayahnya. Karena saat ini mereka benar-benar butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Hanya tinggal 2 hari lagi. Arfi harus membayar uang sekolah anak-anaknya guys. Tapi uangnya masih kurang. Ia pun berbohong pada teman-teman taksinya kalau anaknya Cham masuk rumah sakit dan butuh uang untuk membayar rumah sakit. Mendapat uang dari sumbangan teman-temannya, Arfi pun bisa membayar uang sekolah dan merayakan ulang tahun Cham. Tapi saat perjalanan pulang, tetangganya bertanya, apakah Cham baik-baik saja? Kenapa ia cepat sekali keluar dari rumah sakit? Mendengar itu, Radhika pun bingung. Hingga di rumah Radhika pun marah besar, mengetahui kalau Arfi berbohong untuk mendapatkan uang. Radhika sangat menyesal. Ia merasa apa yang dikatakan ayahnya ada benarnya. Radhika pun membangunkan Princess dan memberitahukan yang sebenarnya. Kalau tidak ada yang namanya reality show dalam hidup mereka. Mereka memang benar-benar sudah miskin. Princess yang telah tahu semua hanya diam. Radhika juga membangunkan Cham. Tapi ia kaget karena Cham sudah tak sadarkan diri. Mereka semua pun panik saat di mobil. Princess memberitahukan kalau benarnya ia telah mengetahui semuanya dan melarang Cham untuk makan siang. Karena hal itu Cham pun kemudian mengambil makanan yang ada di tong sampah guys. Dan karena itulah ia tak sengaja memakan beling. Saat diperiksa dokter mengatakan kalau Cham dalam keadaan kritis dan mereka harus segera membayar biaya rumah sakit dan Cham harus segera dioperasi karena tak punya uang. Arfi pun kemudian pergi menemui Billy, mantan bosnya. Tapi bukannya mendapatkan uang, Arfi justru mendapatkan hinaan di depan banyak orang. Arfi pun pergi setelah meyakinkan Billy suatu saat dialah yang akan mengemis-ngemis uang pada Arfi. Saat ia pergi ternyata Harry pun keluar dari tim Billy dan mengejar Arfi. Ia berkata kalau kini ia tidak bekerja lagi untuk Billy. Harry kemudian mengajak Arfi untuk membuat tim balap sendiri dan itu membuat Arfi sumringah guys. Dengan dukungan Radhika, Arfi pun telah siap untuk balapan lagi. Tentunya dengan tim barunya yang diambil dari teman-teman supir taksinya. Arfi juga meminta maaf pada mereka semua karena telah berbohong. How about this time we pack him off forever? Pertandingan pun dimulai. Kini Arfi kembali bertarung dengan Rusty, si pembalap licik. Saat pertandingan, semua rekan dan tetangga Arfi ikut mendukung dan mendoakan Arfi agar menang. Sementara Arfi terus bersaing dengan Rusty. Tapi kali ini Arfi berhati-hati. Rusty memang licik. Saat Arfi mengganti ban, ia mengganggunya dan membuat mur kelima hilang. Untung Harry gerak cepat dan Arfi pun bisa kembali jalan. Sebelum lap terakhir, Arfi sengaja mengejar Rusty dan ia pun melakukan hal yang sama yang dilakukan Rusty padanya 1 tahun lalu. Dan semua orang pun bersorak-sorak untuk kemenangan Arfi.
Selanjutnya Cham sembuh dan dengan bangga menunjukkan bekas lukanya kepada teman-temannya. Arfi serius latihan, sementara Radhika menyelesaikan sarjananya. Mereka pun kini telah kembali ke rumah mereka lagi. Cincin pernikahan mereka pun kembali dan Arfi berjanji akan berubah untuk tidak menghabiskan uangnya lagi tanpa berpikir dulu. Dan tentunya tidak akan ada cicilan lagi dan happy ending. Thank you for watching. Bye-bye.